Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari 24 ya Bapak Ibu relawan atau Bapak Ibu fundraising. Kemudian untuk materi ini karena materinya cukup panjang, maka materi ini saya langsungkan untuk hari ke-24, 25 dan juga 26. Nah, baik Bapak Ibu fundraiser, mari kita mulai materi pada pertemuan 24 sampai dengan 26 ini dengan tema canvassing fundraising. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita canvassing fundraising itu? Yang pertama kita tentunya harus menemukan calon donatur gitu. Nah, bagaimana sih calon donatur yang kita butuhkan itu? Yang pertama kita harus mengetahui profil donatur terlebih dahulu. Si donatur aktif kegiatan keagamaan, kemudian range usianya, ekonominya menengah ke atas, terlebih juga yang memang sudah sering aktif dalam kegiatan amal atau bersedekah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mulai dari yang terdekat. Yang terdekat itu bisa mulai dari kenalan pribadi ya, bisa teman, keluarga, tetangga dekat, atau relasi sekolah dan juga bisnis. Teman sekolah dari TK sampai sarjana, teman kerja dari dulu sampai sekarang, bahkan bisa teman organisasi dan juga teman media sosial. Relasi orang tua juga sangat berpengaruh, relasi keluarga dan juga relasi teman. Yang ketiga itu memanfaatkan event atau kampanye media sosial. Nah, bisa aktif di organisasi keagamaan setempat dan juga membangun relasi. Kemudian kita mengikuti seminar, bazar, kegiatan amal. Nah, dari kegiatan tersebut bisa kita tawarkan kepada peserta lain program-program fundraising kita, kampanye media sosial lokal, dan tawarkan jemput donasi. Yang dimaksud jemput donasi ini ketika kita sudah berbicara, ketika kita sudah berinteraksi, kemudian lawan bicara kita atau calon donatur kita ini sudah klik, kemudian kita bisa Bapak atau Ibu mungkin kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke rumah Bapak atau Ibu, sekaligus kami bawakan proposal program kami yang lainnya. Nah, itu disebut dengan jemput donasi. Nah, untuk yang kedua, canvassing fundraising itu juga mengenai mengemas proposal program. Apa aja sih yang berada di proposal program yang kita tawarkan kepada calon donatur kita gitu. Yang pertama, berisikan profil Yayasan Amal Online Mandiri. Yang kedua, dasar pemikiran program. Yang ketiga, nama program dan sasaran program. Nama programnya kita itu apa, kemudian sasaran programnya itu kita tujukan kepada siapa, kemudian tujuan program, keunggulan program. Nah, keunggulan program ini yang harus bisa memiliki dampak sosial yang nyata. Kemudian dokumentasi program sejenis sebelumnya. Nah, kenapa kita sangat butuhkan dokumentasi program? Karena ini bisa menimbulkan atau yang menyebabkan calon donatur kita trust terhadap program-program kita itu adalah melalui dokumentasi program-program sebelumnya. Kemudian ada testimoni donatur di program-program sejenis sebelumnya juga. Kemudian kita lampirkan juga alur pengajuan, verifikasi, penggalangan dana donasi oleh relawan sampai distribusi dan juga sampai dokumentasi kembali. Kemudian 5 alasan berdonasi di Yayasan Amal Online Mandiri. Nah, apa sih Bapak Ibu semuanya kenapa kita harus berdonasi ke Yayasan Amal Online Mandiri? 1, karena kredibilitasnya. Yang kedua, karena memang sudah ada program-program yang serupa yang sering digalangkan dan kita amanah. Kemudian ada benefit untuk donatur. Apa saja benefit yang kita tawarkan kepada donatur? Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga bisa berupa doa. Kemudian di terakhir itu penutup itu kita cantumkan kontak person relawan, QRIS, kode donasi, nomor rekening, website, media sosial, atau portofolio yayasan juga bisa. Nah, untuk contoh proposal canvassing nanti akan kami bagikan di grup ya Bapak Ibu relawan.
Kemudian yang ketiga, persiapan canvassing. Kira-kira apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita canvassing? Yang pertama itu kita perlu menyiapkan seragam canvassing Yayasan Amal Online Mandiri, itu yang udah kita sediakan. Nanti kita memakai rompi. Yang kedua, jangan lupa kita siapkan kartu tanda pengenal relawan Yayasan Amal Online Mandiri. Seperti Nemtek itu juga nanti insya Allah akan kami sediakan. Kemudian kita juga tidak lupa menyiapkan proposal penawaran. Yang keempat, tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu profil calon donatur yang akan kita temui, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi kita harus menyamakan frekuensi terlebih dahulu antara fundraiser dan juga calon donatur. Kemudian yang kelima, simulasi dan latihan percakapan canvassing sebelum canvassing dimulai. Mungkin Bapak Ibu relawan bisa berlatih terlebih dahulu di kaca atau di video seperti itu ya, sambil membaca proposalnya. Nah, yang keenam, berpenampilan rapi, sopan, dan percaya diri ketika canvassing. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus berpenampilan rapi seperti itu? Karena first impression orang ketika pertama kali ketemu bisa dilihat adalah dari penampilannya. Jika penampilannya rapi, maka itu sama aja menunjukkan trust kepada yayasan seperti itu. Kemudian yang keempat, ada komunikasi efektif. Nah, ini kita ada 13 kunci komunikasi dalam fundraising. Yang pertama, selalu mulai dengan bismillah, niat lillahi ta'ala, memohon ridho kepada Allah Ta'ala. Bahwa ya Allah, apa yang kami lakukan ini, kegiatan yang kami lakukan ini adalah untuk syiar kebaikan, untuk menolong sesama, semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan kami. Yang kedua, doa Nabi Musa, tidak lupa juga adab dan akhlaknya. Yang keempat, kita harus berempati, mendengarkan dan menyimak ketika calon donatur kita berbicara kepada kita. Sebisa mungkin kita harus mendengarkan dan menyimak, jangan sampai kita memotong pembicaraan ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, menggali inspirasi, berbekal ilmu data driven dan kaji dampak. Kaji dampak ini perlu kita ceritakan juga ketika kita berkomunikasi dengan calon donatur, sehingga bisa menimbulkan trust. Oh iya ya, Amal Mandiri sudah sampai sini nih kaji dampaknya begitu. Yang kedelapan, berbicara clear dan berbobot. Jadi jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang menurut dari calon donatur itu sesuatu yang tidak penting seperti itu. Kemudian yang kesembilan, bahasa tubuh, artikulasi dan volume suara. Jadi harus pas ya Bapak Ibu, jangan sampai bicara kita terlalu pelan dan juga jangan sampai bicara kita nanti terlalu keras seperti itu. Kemudian kita meminta feedback ketika kita sudah memaparkan program kita, ketika kita sudah menyampaikan beberapa dari lampiran-lampiran proposal kita. Sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan calon donatur hal yang simpel saja. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang ditanyakan, atau mungkin Bapak atau Ibu ada yang kurang bisa dipahami dari program kami, seperti itu. Kemudian yang ke-10, bila beda pendapat, bersabar, tetap lembut, dan kendalikan emosi. Kemudian yang selanjutnya, gunakan kekuatan visual dan video. Nah, mungkin ketika kita berhadapan dengan calon donatur, kita jangan hanya membawa satu proposal saja, namun kita juga harus siapkan device kita, mungkin dari handphone atau tab, untuk melihatkan video-video dari Yayasan Amal Online Mandiri, dari program-program yang sudah berjalan. Kemudian yang terakhir, ucapkan maaf dan terima kasih, mendoakan, serta jangan lupa kita bertawakal. Kenapa sih kita harus mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyampaikan, ketika kita berbicara atau berhadapan dengan calon donatur, hati seorang calon donatur itu akan terketuk ketika kita mendoakan. Itu yang sudah kami lakukan. Baik, untuk selanjutnya ada komunikasi efektif ya. Masih di materi yang sama, ini komunikasi verbal. Nah,
jangan lupa kita harus mempunyai kemampuan berbicara yang jelas dan juga lancar. Makanya kita perlu berlatih terus belajar seperti itu. Yang kedua, penyesuaian nada suara dan intonasi. Nah, kenapa harus kita sesuaikan? Karena ini yang nantinya bisa membuat calon donatur kita itu untuk berempati. Jangan sampai hal-hal yang sedih kita menyampaikan dengan penuh semangat dan juga penuh kebahagiaan. Nah, itu tidak pas. Contoh misalnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Fulan di Ponpes X masih membutuhkan sekitar 125 pieces Al-Quran. Santri-santri di sana sangat semangat sekali untuk belajar, namun terkendala untuk Al-Quran yang belum bisa dipenuhi dari pondok pesantrennya karena jaraknya yang terlalu jauh, aksesnya yang masih kurang bisa diakses, dan juga tentu terkendala biaya. Mungkin Bapak Fulan bisa sedikit membantu meringankan beban-beban santri di sana, Bapak. Nah, jadi untuk intonasinya bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat. Kemudian kemampuan menjelaskan dengan jelas. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan dengan aktif. Jadi Bapak Ibu ketika calon donatur yang kita hadapi ini sedang menceritakan atau sedang berbicara dengan kita, jangan lupa kita harus mendengarkan dengan secara aktif. Dan juga jangan lupa kita memberikan feedback. Nah, untuk selanjutnya penggunaan cerita dan konteks contoh konkret. Nah, jangan lupa juga kita sertakan testimoni-testimoni kita, ponpes juga yang sudah kita bantu, seperti itu. Kita harus punya keterampilan presentasi yang kuat, dimana keterampilan presentasi yang kuat ini kita harus latih terus menerus, kita harus belajar terus, kita harus gali terus mengenai keterampilan kita dalam berpresentasi. Kemudian pertanyaan dan interaksi dengan audiens, jangan lupa kita juga memberikan pertanyaan, jangan lupa juga kita berinteraksi juga dengan audiens. Kemudian yang selanjutnya menggunakan bahasa tubuh yang positif. Jadi afwan sekali, jangan sampai tangan kita berada di pinggang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus tetap sopan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan dampak dan kebutuhan dengan emosi. Dan selanjutnya negosiasi dan pengarahan. Nah, di titik negosiasi dan pengarahan ini yang kita membutuhkan effort banyak untuk bisa mengclosingkan atau untuk bisa menarik hati dari calon donatur kita. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita berada di komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu yang pertama kita ada bahasa tubuh yang positif, kontak mata, kemudian jarak fisik, ekspresi wajah, dan juga tindakan tangan. Kemudian komunikasi nonverbal selanjutnya adalah intonasi suara. Jadi suara kita itu jangan sampai terlalu keras, jangan sampai terlalu pelan juga, jangan sampai kelihatan menantang juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada postur tubuh, keterlibatan dan juga fokus, mengelola emosi, keselarasan pesan, empati dan antusiasme. Kemudian untuk part kelima adalah edukasi yayasan dan program. Yang pertama kita harus terus kenalkan yayasan. Nah, kita kenalkan yayasan ini melalui legalitasnya. Kita kasih edukasi kepada calon donatur kita bahwa yayasan kita adalah sudah berlegalitas dengan Kemenkumham nomor sekian. Kemudian untuk visi misinya kita juga harus paparkan. Kita paparkan juga kalau yayasan kita adalah amanah dan profesional. Kita sampaikan juga portofolio kita. Kemudian ada jumlah donatur. Nah, untuk jumlah donatur ini bisa juga disampaikan Bapak Fulan, alhamdulillah selama 2 tahun kita berjalan, yayasan kita sudah mengumpulkan lebih dari 23 donatur yang telah bersinergi dengan Yayasan Amal Online Mandiri. Kemudian program-program kita paparkan juga, inovasi program dan juga lain-lain. Nah, yang kedua itu ada edukasi program donasi Al-Quran yang ditawarkan.
Nah, di sini itu kita harus menonjolkan untuk tujuan dari program, kemudian kebutuhan Al-Quran yang diajukan atau yang dibutuhkan atau yang digalangkan, kemudian kita ambil testimoni baik dari donatur ataupun dari penerima manfaat, kemudian portofolio kita juga jangan lupa kita sertakan. Untuk yang keenam ada penawaran dan benefit. Untuk penawaran dan benefit, yang pertama itu terus kenalkan yayasan. Nah, tawarkan donasi secara terus-menerus dengan sopan dan juga elegan bersamaan dengan menjelaskan benefitnya atau dampak programnya. Nah, kemudian yang kedua, tawarkan donatur tetap untuk di setiap hari Jumatnya. Nah, dengan menjadi donatur tetap ini tentunya akan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan Al-Quran bagi penerima manfaat dan tentunya akan menjadi simpanan terbaik dengan bersedekah di hari yang baik juga bagi donatur. Nah, yang kemudian yang ketiga ada penutup, jangan lupa kita kasih magic word, maaf, tolong, terima kasih, seperti itu. Kemudian kita minta izin untuk memfollow up kembali dengan meninggalkan proposal. Yang part ke-7 follow up. Nah, untuk follow up ini ada 3 bagian. Yang pertama, follow up program yang ditawarkan pada hari canvassing. Jadi ketika Bapak atau Ibu fundraiser sudah bertemu dengan calon donatur, alangkah lebih baiknya jika dipastikan kembali. Mohon maaf Bapak atau Ibu, kira-kira untuk proposal kerjasama ini bisa kami follow up di hari apa ya Bapak atau Ibu? Nah, yang kedua adalah follow up menjadi donatur tetap di setiap Jumat. Jadi ketika kita sudah closing mendapatkan satu donatur, jangan lupa kita follow up juga untuk menjadi donatur tetap di setiap hari Jumatnya. Nah, yang ketiga, follow up dan pengenalan program-program donasi yang lain. Nah, ketika donatur sudah berdonasi di program kita, jangan lupa kita tawarkan juga untuk program donasi yang lainnya, sehingga donatur tidak bosan untuk programnya, kok ini terus ya, apakah nggak ada program lain, seperti itu. Mungkin untuk materinya saya cukupkan sampai di part follow up ini. Kemudian untuk part ke-8 ini ada tugas. Untuk tugasnya di hari 24 sampai 26 ini, karena kita sudah di penghujung materi mengenai canvassing fundraising, jadi tugasnya adalah buatlah dan usulkan strategi canvassing fundraising yang efektif menurut Anda. Nah, jadi kira-kira untuk strategi canvassing yang paling efektif menurut Bapak atau Ibu fundraiser sekalian itu apa? Seperti itu. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.